program PKH BPNT ini tetap saya akan dukung untuk diberikan kepada warga Lampung. Setelah saya masuk, saya pelajari dalam rapat dengar pendapat, kita perjuangkan. Karena secara keseluruhan, anggaran dana desa, anggaran segala macam kan masuk di DPR RI semua. Jadi perjuangan untuk Lampung ini dari 20 orang bersama teman-teman di DPR RI bersama-sama untuk membangun Lampung. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung Mata Lokal Memilih. Kali ini Tribuners, Mutiara sudah kedatangan narasumber yang spesial yang akan berbagi pengalamannya tentunya seputar dunia politik bersama Mutiara nih hari ini. Langsung aja Mutiara kenalin narasumber kita pada hari ini, yaitu Bli Komang selaku DPR RI Komisi 8 dari Partai PDI Perjuangan. Halo Bli, apa kabarnya Bli? Halo, salam perjuangan merdeka. Wah, luar biasa, semangat sekali nih ya di awal pembuka ya. Oke nih Tribuners, pada podcast kali ini Mutiara dan Bli Komang ini akan membahas seputar pengalaman beliau di dunia perpolitikan dan seperti apa nih persiapannya untuk menyambut pemilu 2024 yang akan mendatang. Nah langsung saja ya kita ngobrol bersama dengan Bli Komang. Oke, Bli Komang, kalau boleh tahu nih, boleh ceritain sedikit nggak sih kapan sih awal mulainya Bli Komang ini terjun ke dunia politik? Saya terjun di dunia politik ya dari tahun 99. Dari 99 di zaman reformasi, saya itu baru tamat kuliah. Pada saat itu euforianya ya kan, masuk dunia politik itu. Padahal saya waktu itu tahun 99 mau dicalonkan, tapi oleh orang tua saya dulu belum boleh. Belum boleh. Oke. Masih istilahnya dia karena trauma dengan Orde Baru ya zaman dulu itu, jadi saya belum boleh ya, karena saya nurut sama orang tua ya. Akhirnya di tahun 99 saya nggak ikut kontestasi ya. Kontestasi ya. Ya. Oke. Terus di tahun berapa nih Bli kalau boleh tahu mulai benar-benar terjun bahkan menjabat mungkin menjadi anggota legislatif? Saya mungkin ya dalam pengalaman ya perjalanan politik saya ya, saya memang dulu di mahasiswa juga saya ikut organisasi, ikut Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, juga organisasi kemahasiswaan juga. Dan tahun 2000 sempat saya ya dalam perjalanan karir politik saya, saya dimulai ini sebenarnya saya nggak masuk langsung berhasil saya ini. Oh, pernah mengalami kegagalan sebelumnya. Oke. Saya 2014 saya pernah gagal. Dulu kan gagal di politik ya, pemilu 2004 dan 2005 itu saya pernah dulu nyalon bupati Lampung Tengah. Oke, pernah menjadi bupati. Setelah 1 tahun saya kalah itu, saya masuk masuk di pilkada Lampung Tengah bersama beliau dulu Pak Andi Ahmad, Pak Madi dulu ya, dan hari itu sebenarnya nggak kalah sih, cuman kurang suara aja. Dan seharusnya kurang suaranya ya? banyak. Jadi umur 32, jadi calon bupati termuda dulu ya. Baik. Nah setelah itu saya merasa waktu itu gagal lah, ibaratnya itu nggak berhasil lah di dunia untuk menjadi wakil rakyat. Akhirnya saya merasa tidak maulah mencalonkan diri lagi. Bahkan di tahun 2009 itu saya sudah tidak masuk di dalam DCS ya. DCT itu saya DCS nggak masuk. DCT dalam 2 hari pada saat itu ada pergantian di PD Perjuangan, saya baru masuk gitu ya, karena sudah mau nggak berhenti gitu ya. Itulah saya bilang rahasia Tuhan, di saat kita mau sudah menggebu-gebu gitu ya untuk
mungkin nafsu gitu ya. Tuhan belum memberikan kesempatan kepada kita ya, karena dulu saya kan saya dengar lah ya bilang kun payakun gitu ya, kalau Tuhan berkehendak ya gitu ya. Maka apapun akan Maka terjadi. itu saya ingat gitu. betul ya. Maka dari tahun 2009 saya masuk di DPR provinsi, dan di karir politik saya bahkan saya pernah menjabat di ketua komisi ya. Baik. Nah 2014 lagi Nyalon lagi. ya akhirnya dicalonkan lagi Baik. di DPR provinsi lagi ya, dengan suara juga masih terpilih lagi ya. Nah di tahun 2019, nah karena saya memang ya waktu itu kan masih ya kemampuan kekuatannya kan untuk naik ke DPR RI ini kan ya cukup berat lah ya. Pada itu karena incumbent banyak kan, ya saya sih mengukur diri gitu ya. Pada saat itu saya ditugaskan lah, dan benar-benar dengan hanya kemampuan yang istilahnya itu hanya kemampuan didukung oleh masyarakat, didukung dengan segala macam. Di 2019 tuh saya terpilih Kembali ya. Terpilih dengan naik di DPR RI. Baik. Dengan bayangkan saya dengan nomor 10, karena di DPR RI jarang, bahkan cuman satu-satunya DPR RI yang waktu itu nyalon nomor 10 ya saya itu. Jadi punya pengalaman yang mengesankan ya. Baik. Ya itulah, dalam artian saya memang karena lahir di Ramadewa, saya SD-nya dia di kampung, saya di kampung Ramadewa, SMP-nya saya di Seputiraman, saya sekolahnya di SMA Negeri Kota Gajah ya, saya kuliah juga di Bandar Lampung, jadi memang hidup saya banyak di Lampung gitu ya. Oke, memang hidupnya Ya, dari kecilnya sudah di biasa Lampung, dan memang latar belakang bapak dulu juga petani, ya, petani juga ya, punya jabatan kecil dulu, kepala desa bapak saya dulu. Baik, tapi memang perjalanannya berarti sudah hampir 15 tahun ya, Iya, 15 menjajaki tahun. dunia Iya. politik ya, mulai dari DPR provinsi 2 kali Iya. menang, dan kali ini di DPR RI masih menjabat. Oke, berarti sudah hampir 15 tahun perjalanannya. Ada nggak sih perbedaannya Bli antara ketika Bli menjabat sebagai seorang DPR di provinsi sampai saat ini menjabat sebagai DPR RI? Yang jelas memang yang pertama, ketika kita ingin menjadi wakil rakyat kan sejatinya itu kan kita tugasnya kembali lagi ya membela masyarakat gitu ya, rakyat gitu ya. Nah, saya dulu belajar politik juga sama Pak Sahrudin ya, Pak Sahrudin JP yang mengatakan wakil rakyat yang kabupaten itu mewakili kecamatan, wakil rakyat DPR provinsi mewakili kabupaten. Nah, wakil rakyat DPR RI ini memang ruang kerjanya wilayahnya seluruh Indonesia. Tetapi sebenarnya kita juga membawa kepentingan juga aspirasi dapil kita. Kebetulan saya dapil 2 yang ada 7 kabupaten, Lampung Timur, Lampung Tengah ya, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Waikanan, dan Lampung Utara. Nah itu yang kita bawa hampir separuh. Nah ini separuh gubernur lah gitu ya. Iya. Kalau gubernur kan langsung 15 kabupaten. Ya, gubernur 15 kabupaten kota gitu ya. Jadi disitulah dalam artian apa? Disitulah kekuatan daripada legislator ataupun dewan itu karena penduduknya cukup besar ya. Mata pilih hampir 3 juta ya, dengan multi etnis ya, semua. Dan memang satu sisi juga ya ini baru pertama kalinya lah ya kalau saya lihat ini ya, rata-rata yang baik di pusat itu rata-rata itu ya wakil rakyat itu ya mantan pejabat.
Kalau dia nggak gubernur, pasti dia bupati atau menteri. Ya bahkan mungkin kalaupun dia nggak bupati, saudaranya bupati. Nah, gitu. Jadi kalau saya ini, Pak, saya bilang saya ini petani. Memang jadi jangankan jadi bupati, baru calon bupati. Jadi RT juga belum pernah kan lurah, tapi dalam artian saya tidak berkecil hati dengan pengalaman politik saya di DPR Provinsi. Ya sekarang saya di Komisi 8, Mbak. Nah itulah komisi yang dalam artian saya bisa mengimplementasikan apa namanya partai saya PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik, karena saya bisa menghadirkan peran pemerintah, peran masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu sesuai dengan amanah Undang-Undang Pasal 34, fakir miskin anak telantar dipelihara oleh negara. Oke, baik. Nah kan ini berbicara tentang Komisi 8 ya, DPR RI Komisi 8 memang tugasnya itu melingkupi seperti bagian agama, sosial, dan juga perlindungan bagi anak dan juga perempuan ya, kurang lebih seperti itu. Nah sejauh ini sudah hampir 5 tahun Beli menjabat sebagai DPR RI, apa saja program yang sudah dilakukan terkait dengan bidang ataupun tugas yang seharusnya dilakukan oleh Komisi 8 Beli? Program yang pertama ya, karena mitra daripada Komisi 8 ya, DPR RI Komisi 8 adalah yang pertama itu adalah Kementerian Sosial. Nah Kementerian Sosial ini memang kementerian yang dibentuk dalam rangka untuk mengurus masalah sosial di Republik ini sesuai dengan amanah undang-undang itu. Program-program kita yang pertama saya bisa menghadirkan sekarang itu ada program namanya RST. Kalau saya bilang itu namanya rumah impian. Rumah impian itu mewujudkan rumah impian bagi saudara kita yang kurang mampu ya. Kalau istilah orang itu bedah rumah lah. Tapi saya bilang itu rumah impian karena dia tidak mungkin untuk membangun sebuah rumah ya. Itu kita aspirasi kita bawa program mendapat bantuan 20 juta untuk mewujudkan rumah impiannya itu, namanya program rumah sederhana terpadu ya. Dan itu yang kedua ada saya sebagai Komisi 8 ini ya, program yang paling di Provinsi Lampung sangat besar. Apa itu, Pak? Ini ada program namanya PKH. Ya. Oh iya betul sekali. Ya, program Keluarga Harapan. Ada program Keluarga Harapan ini kan hampir 1,2 triliun, 1 triliun lebih. Untuk dalam 1 tahun aspirasi kita bawa ke sini. Jadi lebih 1,1 triliun. Berarti kalau Pak Komang Kori 5 tahun, berarti kan 5 triliun. 5 triliun kurang lebih yang sudah dikeluarkan. Anak petani ini yang membawa aspirasi ke sini kan, itu bahkan saya berani jamin itu program dari pemerintah pusat ya, ke Kementerian Sosial. Ada program lagi namanya program pangan ya, BPNT atau program sembako yang kemarin jadi ribut polemik ya. Betul sekali, sempat jadi polemik. Karena telurnya lama, habis itu berasnya kutuan segala macam. Nah, sekarang setelah saya masuk, saya pelajari dalam rapat dengar pendapat, kita perjuangkan agar diberikan uang tunai dalam program itu. Kenapa? Saya bilang ketika kita pelajari dulu program sembako ini menjadi malah tidak diinin oleh apa namanya, iya banyak orang luar gitu istilahnya. Jadi uang itu tidak masuk ke sektor real di masyarakat. Misalnya dia dapat 200.000, nah dia dengan dapat uang itu dia akan belanja di warung-warung kecil di daerahnya, tidak diropol oleh perusahaan yang lebih besar. Nah akhirnya itu bancaannya itu terjadilah akhirnya itu ya di masyarakat lah banyak ibaratnya itu terjadi keributan. Ya itu yang ketiga Mbak, ini program yang belum mungkin di masa saya ini ya,
Oh, itu yang belum terlaksana? Belum, enggak, sudah terlaksana. Dulu namanya program untuk disabilitas itu tergabung itu di sentra dulu di Jakarta. Baik. Nah sekarang kita udah pecah gitu. Menjadi di Lampung ini menjadi 3 sentra. Ya apa namanya sentra yang apa namanya dari Bogor ya. Apa namanya ada sentra dari Bandung ya Wiataguna yang di dapil saya. Jadi apa tugasnya ini? Nah itulah ketika ada dulu Kementerian Sosial ini terkenal dia berburu di kebun binatang, jadi dia hanya kepada misalnya lembaga-lembaga gitu ya. Nah sekarang kan tidak semua orang yang disabilitas, yang ODG segala macam, yang sakit apa segala macam kan tidak mau ditaruh di panti dan maka dulu yang sentra itu kayak panti, maka kita sekarang kita rubah menjadi pelayanan. Jadi dia lah ketika ada orang sakit, orang segala macam, dia langsung bertanggung jawab ini. Maka kita anggarkan khusus masing-masing dapil kita 7 kabupaten itu. Hampir anggarannya sekitar 25 miliar semua itu. Itu dari masa awal ketika menjabat DPR? Enggak, satu periode ini aja. Selama satu periode itu membantu ya. Jadi ketika ada orang misalnya sakit ya apa segala macam, dia kemarin kayak di Sutiraman itu dia punya utang segala macam 5 juta dibayarin itu. Bahkan kemarin ada acara waktu Ibu Kemenses itu di Trimur di salah satu di Kalirejo yang orang kanker kulit itu kita bantu. Termasuk kemarin yang kejadian waktu ada pemerkosaan apa namanya rudu paksa itu ya, dua ayah tiri itu kita membantu karena begitu kita aspirasi ibunya itu memang pergi terus karena dia punya kewajiban ya, maka ini kita perjuangkan banyak sekali ya yang kita lakukan. Bukannya kita masuk ke ranah masuk ke ranah eksekutif, tetapi itulah aspirasi walaupun kecil-kecilan lah gitu ya, di luar yang istilahnya ya jalan raya kan, istilahnya jalan raya di ini kan karena secara keseluruhan anggaran dana desa, anggaran apa namanya segala macam kan masuk di DPR RI semua. Jadi perjuangan untuk Lampung ini dari 20 orang bersama teman-teman di DPR RI bersama-sama untuk membangun Lampung ya, menjembatani aspirasi masyarakat ya. Akhirnya nanti kan langsung dieksekusi seperti itu. Nah, tapi sejauh ini ada nggak sih Bli program yang sebenarnya Bli pengen banget di masa Bli ini bisa diterapkan atau tercapai ternyata, tapi karena waktunya mungkin terlalu singkat dan sebagainya, akhirnya belum terrealisasikan seperti itu? Banyak sih ya yang sepertinya ya. Sekarang ini kan yang kita di Kementerian Agama ya, ada program namanya moderasi beragama ya, bagaimana jalan tengah ya untuk juga kegiatan ini yang saya perjuangkan lagi nih. Saya sangat miris ya dengan dunia pendidikan ya, dunia pendidikan di pendidikan Islam. Baik. Di sini banyak guru-gurunya ya yang memang gajinya sangat minim sekali ya. Paling tinggi itu sekitar 1 juta 1.500.000 yang non PNS ya. Dan keberadaan padahal masyarakat itu senang sekali sekolah di MTS, MA ya gitu, MI juga gitu ya. Jadi ini yang kita perjuangkan, banyak sertifikasi juga di guru-guru pendidikan Islam ya, guru-guru juga di pendidikan Kristen gitu ya, yang belum memang ini. Maka saya lagi masuk di panja pendidikan keagamaan, ini akan memperjuangkan itu ya. Jadi kepada guru-guru kita ya. Ya memang saya ini kan di Komisi 8 satu-satunya di Provinsi Lampung ini. Jadi pondok pesantren ya. Jadi sekolah dinia, sekolah sore, jadi pura, gereja, wihara, pokoknya kita semua gitu ya. Nah ini maka juga komisi yang memang untuk apa namanya amanah gitu. Amanah lah ya, menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, Bli ini kan Bli ini kan memang salah satu lingkup
tugasnya ada di pemberdayaan atau perlindungan kepada perempuan dan juga anak. Tapi ternyata nih Bli, berdasarkan data yang baru saja Mutiara temukan, bahwasannya sampai saat ini angka dari banyaknya perempuan dan juga anak-anak yang mendapat tindak kekerasan ataupun tindak asusila itu ternyata masih tinggi. Dan di Lampung banyak sekali berita-berita yang baru ini tadi seperti yang Bli sebutkan ya, salah satunya di mana banyak sekali perempuan ataupun anak-anak yang menjadi korban tindak asusila dari orang terdekatnya sendiri nih Bli. Seperti apa tanggapannya dan solusi apa Bli yang kira-kira bisa diberikan untuk mengurangi angka tersebut? Ya, ini kan fenomena gunung es. Sebenarnya mungkin masalah-masalah seperti ini kan dulu itu juga banyak ya, baik. tapi tidak terungkap atau diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan adanya undang-undang PKS yang terbaru ini kan ya, ini kan tidak boleh ini kan yang untuk diselesaikan. Dan saya kira ini banyak pihak ya, ini kita bukan hanya dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, tapi bagaimana juga peran keluarga ya, peran sekolah, peran juga dari aparat hukum ya, pemerintah kabupaten, provinsi ya, karena kan memang tidak hierarkis itu kan, kementerian itu kan tidak ada di kabupaten kota, tapi ada juga dinas yang mengurus itu. Tapi bahkan saya memang agak mirisnya kenapa anggaran daripada untuk masalah ini sangat kecil sekali, bahkan tidak menjadi prioritas gitu ya. Ini kita harapkan ya pemerintah daerah ini juga menganggarkan, bahkan kita dari DPR RI memberikan juga bantuan DAK untuk dinas ini, dalam artian untuk ini. Nah ini salah satunya saya sering melakukan seminar gitu ya, seminar dengan kepolisian yang kan ada kan memang bagian itu kan, sosialisasi sosialisasi tentang itu. Dan tidak terpenting ini adalah adanya pendidikan nilai-nilai kemanusiaan. Juga kita sering sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ketuhanan gitu yang harus kita, ini kan inilah tantangan kita kaum beragama. Saya bilang inilah mungkin fungsi-fungsi dari pondok pesantren, dari majelis-majelis taklim, parisade, Buddhis kan, ya dari gereja gitu ya. Ini kan tidak tertutup kemungkinan. Ya kita harapkan juga media sosialnya ini juga kan. Memang dengan ada media sosial ini luar biasa sekali. Ya istilahnya ini merupakan tantangan kita ya. Banyak segi positifnya juga, ada segi juga segi negatif. Ada artian itulah bagaimana peran orang tua. Saya mengajak, maka kemarin ada cara ngopi saya. Ngopi itu adalah ngobrol tentang pendidikan. Jadi ngopi tentang pendidikan Islam, juga Hindu, Kristen, Katolik, Buddha. Jadi kita ngobrol seputar pendidikan, bukan pendidikan dalam artian hanya pendidikan kurikulum. Bagaimana sih masalah-masalah sekarang kita ini di dalam pendidikan juga moral kan gitu, termasuk itu. Dan ini ya mungkin kita minta ya semua pihak lah, semua pihak, tidak hanya kita tapi kita bersama-sama. Iya. Gitu. Baik orang tua, keluarga terdekat, intinya semua bekerja sama ya Bli ya. Nah Bli, sejauh ini seperti apa sih Bli melihat masalah apa yang sebenarnya saat ini bisa dikatakan sangat genting yang terjadi di Provinsi Lampung? Ya ini ya mungkin kita harus sadari gitu ya. Yang baru kita ngomongin, kita di Lampung ini, mungkin saya karena sudah keliling di seluruh Indonesia ya, di dalam undang-undang pendidikan kita tahu kan anggaran 20% kan, anggaran kesehatan juga 10%. Nah karena saya kebetulan dari mitranya adalah Kementerian Sosial, kan hari ini ya fakir miskin anak terlantar ini kan belum banyak sepenuhnya dijamah oleh pemerintah. Padahal ini sebenarnya harus dilakukan. Bagaimana pemerintah daerah ini, baik pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota juga membuat semacam panti atau lembaga kesejahteraan sosial LKM. Yang dalam artian ini jangan sampai ada saudara kita yang mengalami gangguan mental, ODGJ, di jalan cari makan susah. Kan ini kan adalah manusiawi kan. Kalau saya lihat kenapa sedangkan orang
normal aja gitu ya, dikasih apa namanya BPJS, orang sekolah dikasih bos bahkan jutaan. Kenapa saudara-saudara kita yang mengalami ODGJ ini tidak diberikan sebuah ibaratnya itu ada perhatian? Padahal ini saya bilang ini adalah wujud kemanusiaan. Nah, saya tidak berteori, akhirnya karena saya tidak bisa membuat panti, saya hanya mendukung. Tiap bulan saya berikan beras, sebagian juga gaji saya kepada 3 panti, namanya Panti Sri Kandi, Panti Raidatul Mustajab, dan Panti Sabilun Najah gitu. Dan sudah lama itu bergerak itu, jadi di sana saya ngelihat sebenarnya mereka itu tidak punya kemampuan untuk itu. Karena pemerintah aja nggak sanggup, gimana kan gitu kan? Jadi perlu mendapat perhatian. Wah iya, sebenarnya siapapun pejabat di Provinsi Lampung, saya bilang kalau untuk dia menjadi gubernur, menjadi bupati, urus saja orang-orang yang tidak mampu ini. Kata seperti kutipan Bung Karno kan, kalau engkau ingin melihat Tuhan, datanglah engkau ke gubuk derita, karena disitulah perwujudan Tuhan yang karena disitulah doa-doa yang saya sering lakukan. Bahkan saya ini bisa jadi DPR waktu itu, saya ingat benar adalah bahkan doa-doa mereka, katanya ya Tuhan jadikanlah Pak Komang Eri, kalau nggak berasnya nggak datang gitu ya. Jadi saya ini saya sebenarnya dalam pikiran, dalam cita-cita pun sampai duduk di DPR ini, sampai sekarang pun saya masih mikir kenapa Tuhan itu menjadikan saya di DPR. Masih tidak menyangka ya, tapi karena kebaikan yang diberikan oleh Beli, ternyata masyarakat memang belum juga sih, cuman saya mencoba karena saya punya prinsip yang love all, serve all, the have ever, the hurt never, kasih semua, layani semua. Jadi dalam panti itu saya tidak melihat suku, ras dan agama, itu saya tidak. Mungkin orang menilai itu pencitraan, saya sudah hampir 8 tahun dan saya lihat itu masalah kita di seluruh Indonesia. Padahal jumlahnya itu kan, kenapa sampai orang sakit jiwa itu dari Surabaya ketemunya di Gunung Sugi, karena masing-masing saya nggak menuduh ini ya, pemerintah daerahnya buang sini, buang sini, buang sini, buang sana, buang sini, akhirnya timbulnya di mana daerah-daerah orang itu. Nah kalau 15 kabupaten kota ini ada panti jompo, ada panti asuhan, saya kira ini kita istilahnya Gemah Ripalo, Jinawi, Toto Tentrem, Kerto Raharjo itu kan, itu akan bisa terwujud ya. Iya, betul. Nah ini saya menunggu lah ya, mungkin ya nanti ini menjadi PR ya, bupati-bupati kita, karena saya lihat sendiri. Boleh nanti istilahnya dilihat apple to apple. Bahkan anggaran kita dari pusat yang kita kawal itu 3 triliun per tahun. Per tahun ya? Nah hampir ya, semua itu ya, termasuk bantuan-bantuan. Nah dari pemerintah daerahnya sangat kecil. Bahkan ada pemerintah daerah hanya menganggarkan 1 miliar untuk kegiatan sosialnya kan. Padahal ini sebenarnya ini hal yang terpenting ya. Maka itu pemerintah daerah, pemerintah desa, bahkan sekarang di pemerintah desa kita anggarkan agar desa itu ketika ada kemiskinan ekstrim itu dia harus turun langsung dan dia bisa tangani langsung. Jangan sampai warga kita ada yang kelaparan. Iya betul sekali, harus menunggu. Jangan menunggu sampai ada rumah kebakaran. Maka Pak Komang Heri ini program saya itu saya akan melanjutkan, walaupun mungkin masih ada salah sasaran dibilangnya orang glowing dapat PKH bantuan, ini masalah itu nomor 2, itu kita pelajari. Yang jelas ini harus kita bantu mereka untuk mengangkat, kalau enggak maka angka kemiskinan akan tambah naik. Kenapa? Karena daya beli, karena itu mungkin saya, maka program PKH BPNT ini tetap saya akan dukung untuk diberikan kepada warga Lampung, karena anggaran juga ada. Iya, di pusat itu 77 triliun dari 33.000 triliun Mbak. Ya 3.000 triliun anggaran PBN. Jadi mitra saya itu nggak ada yang miliaran, triliunan semua. Jadi banyak sekali sebenarnya. Wah, yang sudah bagaimana kita berjuang kue pembangunan di APBN itu kita
untuk Provinsi Lampung yang kita cintai. Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan juga kampung dan kelurahan. Iya, kampung halaman tentunya. Oke, Bli, ini kan tadi berbicara tentang program kerja yang sudah dilakukan, terus juga Bli bagaimana sih melihat masalah yang sangat genting ini terjadi di Lampung dan sudah memberikan solusi kepada pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah, bahkan sampai pemerintahan desa untuk lebih peduli lagi dengan masalah sosial yang terjadi. Nah, Bli, ini kan kita di tahun depan ini akan mengadakan pemilu nih ya. Apakah Bli ini mencalonkan diri kembali menjadi DPR RI di pemilu 2024 mendatang? Ini mudah-mudahan ya, ya dalam artian karena kan di PD Perjuangan itu kan ada namanya kita memang ya penugasan gitu ya, ada namanya petugas partai ya. Saya siap aja, tetapi saya sudah mengurus persyaratannya dan saya sudah terdaftar di partai dan di KPU ya. Ya nanti kita inilah ya istilahnya saya kembali lagi mencoba untuk mengabdi gitu ya. Kembali lagi saya bilang namanya pilihan pemilu ini kan sama dengan kita perpanjangan STNK dan SIM dan yang SIM STNK ini kan tergantung kepada rakyat ya. Selama ini apa ya yang dalam artian yang dia sudah bawa aspirasi ke Lampung ini yang kita bisa buktikan ini ya kita lihat untuk di Provinsi Lampung ini angka kemiskinan kan justru banyak turun itu mudah-mudahan. Baik. Nah, Bli, kalau boleh tahu apa sih Bli yang menjadi alasan Bli akhirnya ya memutuskan untuk mencalonkan diri kembali selain penugasan yang tadi diceritakan atau penugasan yang diberikan oleh partai. Kalau dari alasan pribadi sendiri apa yang motivasinya, Bli? Ya saya memang kan orang tua saya dulu kan memang orang susah ya. Baik. Istilahnya dia transmigrasi dari Bali tahun 57 ini orang nggak mampu. Jadi saya sudah terbiasa lah dulu yang namanya ngangon apa segala macam udah biasa. Jadi saya melihat ya ada ya istilahnya diantara mungkin ya wakil-wakil rakyat memang berasal dari orang biasa lah gitu ya dan ngerti bener ya. Saya ngerti benar Provinsi Lampung ini di 7 dapil wilayah yang saya wakili, saya tahu berapa ada kabupaten, berapa ada kecamatan, apa yang harus diperjuangkan ini. Dalam artian apa? Kayak saya ini mungkin dia bisa membangun bantuan rumah, mungkin dia 1 tahunnya 1 atau 2. Nah ini kalau kita bisa membangunkan 500 rumah kan itu luar biasa kan? Itu ya 500 rumah bagi orang yang tidak mampu nih kan? Nah sekarang misalnya 5 tahun bisa 500 rumah, 5 tahun lagi untuk perpanjangan saya karena ini kepentingan masyarakat, orang masyarakat mendukung saya agar bisa mewujudkan bagaimana saudara kita yang kaum papa ya yang tidak mampu ini mewujudkan sebuah impian hanya dengan mendukung Pak Komang Koer ini kan bisa ini kan inilah misinya gitu. Bahwa ya istilahnya ini dalam artian yang di zaman sekarang politik praktis katanya politik uang segala macam yang saya juga nggak terlalu percaya dengan itu karena saya ya benar-benar mengabdi masyarakat, mencoba aja lah gitu ya karena yakinlah kata Ibu Megawati kalau kita turun ke masyarakat. Saya 5 tahun ini boleh dilihat ya di website saya pada zaman COVID pun saya turun ya zaman 4 tahun ini. Karena saya justru melihat kesempatan ini karena saya punya prinsip waktu yang terbuang adalah hidup yang terbuang. Jadi kita nih misalnya saya sekarang umur 50, saya ya sehat kita berkuat sampai 70. Kapan lagi kita mengabdi di 20 tahun ini ya kita berjuang lah untuk kemaslahatan. Kalau di politik ya gini-gini aja lah. Pokoknya kita berjuang untuk dapil kita biarlah alam. Kalau alam itu saya bilang
biarlah masyarakat yang menilai gitu ya. Betul sekali. Jadi memang karena panggilan hati. Itu panggil. Kalau cita-cita nggak ada. Dulu saya lewat kantor DPR itu nggak pernah ngeliat itu kantor langsung pengen nggak ada. Karena panggilan hati, panggilan hati dan perjalanan masyarakat ini sangat membutuhkan bantuan dan sebagainya, akhirnya tergerak untuk mencalonkan diri kembali. Nah, sejauh ini Bli, apa persiapan yang sudah Bli lakukan? Ya, dalam artian persiapan ya tidak ada sih persiapan yang spesial, spesial. Karena ini kan agenda sudah 15 tahun. Bahkan saya kan berturut-turut ya. Dulu yang pertama saya dapat suara 22.000 ya. Di tahun kedua masih saya 22.000 ya. Masih stay di situ. Ya, di 22.000 ya. Di DPR RI saya dapat suara hampir 46.000 ya. Jadi ada peningkatan. Saya kira kembali lagi yang kita hadapi ini kan kita wakil ini adalah manusia yang mempunyai hati nurani ya, yang mempunyai pikiran ya. Tidak semualah masyarakat kita ini politiknya praktis gitu. Iya, betul. Atau saya bilang itu tidak semua NPWP kan, nomor piro wani piro kan. Tapi masih ada istilahnya ya banyak di Lampung itu yang masih memilih seseorang. Walaupun dalam artian saya tidak sempurna ya, banyak yang mengatakan saya ini ya dalam artian kekurangan saya nggak ada bahasa. Yang jelas saya tidak menggunakan politik identitas. Saya namanya Komang ya, saya dari keturunan Bali, tapi nama Hoir itu nama Islam itu. Katanya sih baik gitu kan, maka dikasih julukan di Komisi 8. Komang Al-Hoir katanya. Iya, karena kalau dalam bahasa Arab itu baik. Artinya baik, mudah-mudahan saya bilang seperti ungkapan saudara kita Nasrani, hidup itu adalah kesempatan. Baik. Belajar kebenaran kepada saudara kita Muslim, belajar cinta kasih kepada saudara kita Nasrani ya, belajar tidak menyakiti kepada saudara kita Buddha, dan belajar santi itu perdamaian kepada saudara kita Hindu. Saling melengkapi ya semua. Saling melengkapi kan, moderasi beragama ya kita. Nah, Bli, nanti kan misalkan Bli memang mencalonkan diri kembali, visi misi yang dibawa apakah masih sama seperti waktu Bli di tahun 2019 yang lalu, atau ada hal baru nih yang Bli ingin inovasikan terkait dengan visi misinya? Ya, hal-hal yang baru ya, kita dalam artian apa, visi misinya sama ya. Ya, kita harus kaum marhen ya, bangkit bersatu ya untuk memperbaiki nasibnya dia sendiri gitu ya. Jadi ketika masyarakat mendukung saya, orang biasa seperti saya, berarti dia telah mempersiapkan kelak ya. Ya, orang-orang biasa anak cucunya bisa menjadi pemimpin di masa depan gitu ya. Bahkan ini saya melihat ini, saya belajar ini. Mudah-mudahan saya lulus DPR RI ini, kalau enggak setelah saya lulus, malah saya cita-cita saya mau daftar wakil gubernur nanti. Waduh, ada ini baru ini. Enggak, diguyon aja kan. Siapa tahu kan gitu kan. Siapa tahu rezekinya yang beri kita. Kalau saya gubernur belum siap. Gitu. Kalau wagub siap. Tapi kalau ditanya wagubnya, gubernur siapa masih nyari gitu ya. Ya gitu Mbak. Ini intermezzo aja. Dalam artian itu Mbak, misi yang kita sudah bawa kepada masyarakat, mungkin pesan saya ya kepada masyarakat Lampung, ya mari kita bersama-sama di bumi Sai Bumi Ruwajura ini, mari kita bersama-sama untuk memajukan provinsi Lampung yang kita cintai ini, dan dengan semangat kita bergotong royong sesuai dengan konsep daripada Eka Sila Pancasila itu sendiri. Oke, Bli, ini ada yang buat penasaran nih Bli. Biasanya kan kalau misalkan terkait dengan pencalonan para anggota legislatif dan sebagainya, itu kan ada biayanya di Bli. Kalau boleh tahu berapa Bli biayanya? Oh, biaya biayanya kalau di PD Perjuangan kan tetap gotong royong kan. Memang biaya sosialisasi kan kita ada uang saksi ya. Uang saksi, ada juga sosialisasi untuk media segala macam, dan memang ya
cukup besar lah ya gitu kan. Berapa itu Bu? Karena siapa tahu nih ya Tribuners di rumah ini ada yang ingin terjun tapi karena nggak yakin berapa. Sebenarnya itu enggak uang itu juga enggak menjadi patokan ya. Baik. Karena sosialisasi itu yang jelas turun ke bawah gitu ya, turun ke bawah gitu aja kuncinya. Bahkan saya sih nggak terlalu banyak dulu ya. Dan ini berapa itu Bu? Terlalu banyak. Bikin penasaran ternyata. Iya banyak sih, karena kalau saya hitung-hitung kan kalau kita untuk biasanya kan untuk uang saksi aja kan. Ya uang saksi kan ya tidak lebih dari 250 juta untuk uang saksi kan, sosialisasi segala macam. Yang dikatakan itu memang ya mungkin 2M 3M lah habis itulah kan gitu kan. Baik. Nah, itu untuk ininya segala macam kan. Jadi orang politisi ini kan pada saat mencalonkan diri perlu biaya. Setelah duduk dia ada kegiatan juga banyak ya. Dan setelah mau calon lagi keluar biaya lagi. Jadi itulah kehidupan politik itu. Maka ya mohon maaf ya, terakhir politisi itu kan juga ya kehidupannya biasa-biasa aja karena memang dia siklusnya seperti itu. Lihatin lah yang sudah setelah selesai dari DPR, maka jadi DPR RI itu kan ya itu menjadi pilihan kalau kita mau istilahnya jadi pengusaha aja kan gitu kan. Ya itu pilihan pribadi masing-masing ya. Kedepannya mau seperti apa dan menjadi apa ya. Apalagi saya umur 55 kan ibaratnya itu ya kita tekunin lah. Kata B.J. Habibie, apapun sesuatu yang kita tekunin ya lebih dari 5 tahun dia akan menjadi ahli kan gitu. Mudah-mudahan saya bisa ya menjadi wakil rakyat yang ya notabene-nya bisa memperjuangkan daerah kita lah gitu. Oke. Nah, kita sedikit menyinggung nih Abi. Kan Beli ini dari fraksi PDI Perjuangan ya. Nah, dan PDI kan sudah memutuskan bakal calon presiden mereka yaitu Pak Ganjar Pranowo. Nah, kalau Beli sendiri melihat sosok Pak Ganjar ini seperti apa, Beli? Kebetulan Pak Ganjar ini saya kenal dulu dari DPR Provinsi, dia dulu DPR RI, bahkan dia kan sering dulu jadi pemateri dalam pembekalan DPR Provinsi ya. Luar biasa dalam pertemuan saya juga sebagai DPR RI pada saat beliau jadi gubernur di Jawa Tengah, saya beberapa kali memang beliau ini sangat pantas ya. Pertama beliau seorang memang orang biasa ya, memang dari kalangan biasa itu dalam artian tuh hati nurani dia itu udah ngerti wong cilik itu apa gimana perjuangan orang ya. susah itu gimana ya, istilahnya udah susah gitu, udah ngerti gitu ya. Jadi ketika tahu orang susah itu dia akan mengerti apa yang menjadi diprogramkan, karena pemimpin itu kan dia kan saya katakan itu kan kembali lagi itu kan kehidupan dia akan memprogramkan apa yang dia lakukan itu kan disesuaikan juga dengan ininya dia kan. Dan Pak Ganjar ini punya pengalaman di DPR RI, pengalaman di eksekutif, malah lengkap ini. Jarang sebenarnya orang ini, biasanya banyak pengalaman kalau Pak Jokowi kan dari wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Nah ini Pak Ganjar ini jadi kan sistem politik kan trias politika, sudah pernah jadi eksekutif, pernah jadi legislatif, bahkan anaknya yudikatif, anaknya polisi. Itu jadi trias politika ini sudah dapat ya? Ya, saya lihat beliau ini sangat pantas sekali istilahnya. Kalaupun dia terpilih nanti menjadi presiden, saya kira kita bahu-membahu bersama ya. Maka banyak Ganjar di Lampung ini kan, Ganjar itu adalah kita, maksudnya kita ini bersama-sama memperjuangkan Pak Ganjar gitu. Dan artian apa? Karena Pak Ganjar itu sama dengan kita, nasib kita akan diperjuangkan oleh Pak Ganjar, jadilah kita ya istilah memperjuangkan semaksimal mungkin ya, khususnya di Provinsi Lampung, ya mudah-mudahan beliau itu menang kayak gitu ya. Oke, jadi memang semoga menang gitu ya. Ya, karena ini kan ya kita demokrasi ya, demokrasi dalam artian apa? Inilah pestanya rakyat. Pesta rakyat itu harus kita gunakan penuh dengan kebahagiaan. Jadi situ jangan ada penekanan, intimidasi,
ataupun itu. Mudah-mudahan ini menjadi saling mengerti satu sama lain. saling mengerti. Karena gitu. pilihan memang pilihan masing-masing. Ya, saya kira ini saya lihat kedewasaan politik. Iya. Nah, Bli Komang, kalau Bli Komang sendiri seberapa yakin nih Bli Komang akan terpilih dan bisa kembali apa istilahnya ya, menarik hati dari masyarakat Lampung terutama agar bisa duduk di kursi DPR RI kembali nih di tahun 2024. Kun payakun. Kembali lagi kalau Tuhan berkehendak itu ya. Saya ini nyalon DPR RI dulu nggak ada tahu pikiran orang Pak Sudin itu sama Pak Ningrum Gumai langsung perintah Pak Komang, Mang nyalon DPR RI. Saya bilang jangan, dia bilang kamu harus maju. Nah itu kan saya nggak tahu kan. Nah hari ini pun saya mempunyai keyakinan ya kalau kita sudah ada di hati masyarakat, kapanpun masyarakat itu pasti dia akan tidak alam itu masyarakat tidak akan mencederai apa yang perjuangan kita ini gitu. Tapi ada target tertentu nggak terkait dengan jumlah suara kan kalau misalkan di tahun 2019 itu 46.000. Kalau di tahun ini, di tahun yang akan perkiraan saya 80.000. 2 kali lipatnya. 2 kali lipat kayaknya. Pokoknya sukses. Mudah-mudahan kalau PDI Perjuangan Dapil 2 itu dapat 3 kursi, mudah-mudahan 1 kursinya adalah Komang Koheri. Kalaupun dapat 2 kursi, mudah-mudahan dari 2 ante itu 1-nya Komang Koheri. Kalaupun dapat 1, ya itu Komang Koheri. Saya tidak membicarakan 10 DPR itu siapa yang 9-nya, mudah-mudahan yang 1-nya itu Komang Koheri. Kita doakan yang terbaik. Ya amin. Nah, Bli untuk terakhir deh, Bli ada pesan nggak untuk masyarakat Lampung nih ya, karena kan menjelang pemilu 2024, apa pesan yang ingin Bli sampaikan untuk masyarakat Lampung? Masyarakat Lampung ini dalam artian apa? Kita ini kan demokrasi pemilu ini kan adalah sebuah agenda 5 tahunan. Saya menginginkan ini adalah dijadikan sebagai untuk ajang untuk menilai pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita, karena ini merupakan menentukan nasib kita untuk 5 tahun di dalam kehidupan kita berdemokrasi Provinsi Lampung yang kita cintai. Saya cuma berpesan menggunakan hak pilihnya secara baik-baik, datang ke TPS, pilihlah wakil rakyat yang dikenal, ya. Itu aja mungkin. Oke, nah intinya Tribuners gunakan hak pilihnya, jangan sampai nanti ketika sudah pemilu masih bingung nih mau milih siapa, atau akhirnya karena bingung nggak milih, itu nggak baik juga ya. Iya. Oke, nah Tribuners mungkin itu saja. Bli Komang, terima kasih banyak. Terima kasih, saya terima kasih kepada Tribun. Iya. Luar biasa, media yang cukup diminati di masyarakat Lampung, sangat dipercaya. Mudah-mudahan Tribun Lampung semakin jaya. Mantap. Oke, sukses juga Bli untuk kedepannya dan sukses juga di pemilu 2024 ya Bli. Salam perjuangan merdeka. Oke, wah semangat sekali nih ya, walaupun sudah berada di penghujung podcast tapi Bli ini tetap memiliki semangat yang luar biasa. Saya, apa itu Bli? Kalaupun hari ini saya belum bisa menjadi matahari, saya akan berusaha menjadi lentera di dalam kegelapan. Nah, luar biasa sekali. Nah, Tribuners, itu tadi ya moto dari Bli Komang, dan Tribuners semoga apa yang disampaikan pada podcast kali ini, pengalamannya Bli Komang, terus juga apapun cerita kehidupannya seputar dunia perpolitikannya, semoga bisa menginspirasi nih Tribuners di rumah. Nah, mungkin itu saja podcast Tribun Lampung di segmen Mata Lokal Memilih bersama dengan Mutiara dan juga Bli Komang Koheri selaku DPR RI Komisi 8. Nah, Tribuners, nantikan tayangan terupdate lainnya seputar podcast Tribun Lampung Mata Lokal Memilih bersama dengan narasumber lainnya yang tentu juga pastinya hebat-hebat hanya di Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.